Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang kurir bernama Frank Martin yang diperankan oleh aktor kawakan Jason Statham. Namun Frank bukanlah kurir biasa. Frank merupakan seorang pensiunan tentara dari pasukan khusus Amerika yang memutuskan untuk pensiun dini dari tugas kemiliterannya. Dengan menjalani masa pensiunnya di semenanjung Paris, Perancis, Mediterania, Frank memilih untuk kembali ke jalan yang penuh dengan tantangan berbahaya saat menjadi seorang transporter. Saat menjalankan tugasnya, Frank membuat 3 peraturan sendiri yang harus ia patuhi. Pertama, jangan pernah mengkhianati kesepakatan. Kedua, Frank tidak ingin tahu siapa yang menjadi kliennya. Dan yang terakhir, jangan pernah membuka paket yang akan dia kirim. Di awal film, kita diperlihatkan Frank sedang menjemput 3 kawanan perampok yang baru saja keluar dari sebuah bank setelah mereka melakukan perampokan. Namun, setelah di dalam mobil, mereka mengingkari kesepakatan yang harus membawa 3 menjadi 4 orang. Frank pun menolak membawa mereka dengan alasan tidak sesuai dengan kesepakatan dari awal, serta menjelaskan pula bahwa berat badan yang lebih akan mempengaruhi kecepatan kendaraannya sehingga Frank menolak untuk mengemudikan kendaraannya. Kemudian, dengan terpaksa, pimpinan perampok itu pun membunuh salah satu anak buahnya. Setelah itu, para anggota kepolisian yang sudah tiba di lokasi langsung mengejar mereka. Frank menghindari kejaran para polisi dengan kecepatan tinggi, dan para polisi terus mengejar Frank dengan mobil BMW-nya menyusuri jalanan yang padat. Mereka menerobos jalanan sempit, serta melewati lorong-lorong bangunan tua dengan melompati jalan trotoar. Dan akhirnya, Frank pun berhasil lolos dari kejaran para polisi itu setelah melewati kereta kargo. Setibanya di tempat tujuan, pemimpin itu menawarkan Frank lebih banyak uang untuk mengantarkan mereka ke Avignon. Namun Frank menolak tawarannya. Saat Frank sedang berada di villa rumahnya, seorang inspektur polisi setempat bernama Tarconi menginterogasi tentang mobil BMW 735 hitamnya yang terlihat di tempat perampokan ban. Namun, Frank dengan hati-hati telah membuang semua bukti-bukti tersebut sehingga Tarconi tidak ada cukup bukti untuk menangkap Frank. Setelah Tarconi pergi, Frank mendapatkan panggilan dari seseorang untuk mengantarkan paket, dan malam harinya Frank menemui kliennya di sebuah bar. Kliennya meminta Frank untuk mengantarkan paket seberat 50 kg dengan tujuan Rue de Luxembourg. Esok paginya, Frank pun berangkat untuk mengantarkan paket tersebut. Namun, di tengah-tengah perjalanan, ban mobilnya mengalami kebocoran. Pada saat ia akan mengambil ban serep yang ada di dalam bagasi mobilnya, Frank melihat di dalam bungkusan paketnya ada sesuatu yang bergerak dan Frank pun membuka paket itu. Ternyata, berisi seorang gadis China bernama Lai yang tubuhnya dalam terikat serta mulutnya yang disumpal. Frank, yang merasa kasihan, ia pun memberikan minuman kepada gadis itu untuk ia minum. Setelah itu, Frank melanjutkan perjalanannya kembali. Namun, ia mendengar gadis itu berteriak seperti ingin mengungkapkan sesuatu. Frank pun melihat keadaan gadis tersebut. Ternyata, gadis itu meminta kepada Frank untuk mengizinkan buang air kecil. Frank pun mengizinkan gadis itu untuk pipis di bawah tebing dengan menggunakan tali pengikat agar gadis itu tidak bisa melarikan diri. Namun, beberapa menit kemudian gadis itu belum juga kembali dan Frank curiga gadis tersebut melarikan diri. Dan benar saja, gadis itu sedang berusaha untuk melarikan diri. Namun, Frank berhasil menangkap kembali gadis tersebut. Saat ia akan kembali ke dalam mobilnya, Frank melihat 2 orang polisi yang sedang berpatroli di tempat itu. Frank pun langsung menghajar kedua orang polisi tersebut. Tibanya di lokasi pengiriman, Frank disambut langsung oleh seorang mafia bernama Wall Street. Setelah menerima pembayaran, Frank kembali mendapatkan tugas dari Street untuk mengantarkan paket berupa koper, dan Frank pun setuju untuk mengantarkan koper tersebut. Destination Grenoble. Di tengah-tengah perjalanan, Frank berhenti untuk membeli 2 kaleng minuman. Namun, pada saat Frank akan kembali masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba mobilnya meledak yang hampir saja membuatnya tewas. Ternyata isi dari dalam paket adalah sebuah bom yang menghancurkan mobilnya berkeping-keping. Dan Frank pun murka lalu ia kembali ke Villa Wall Street untuk menghabisinya. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi, Frank langsung menghajar semua anak buah Street yang sedang berjaga-jaga di sana. Setelah menghabisi anak buahnya, kemudian Frank mengambil mobil Mercedes-Benz S-Class milik Street yang sedang terparkir di dalam garasinya. Dan ternyata Lai sudah berada di dalam mobil itu yang sedang bersembunyi di kursi belakang mobil. Kemudian, Frank membawa gadis itu ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Lai menemukan foto-foto Frank yang pada saat itu masih bertugas sebagai tentara pasukan khusus Amerika yang kini memilih pensiun dari tugas kemiliterannya. Sementara Wall Street, ia mengunjungi rumah sakit untuk menemui anak buahnya yang sedang dirawat. Kemudian, ia membunuh anak buahnya setelah mendapatkan informasi tentang Frank.
Esok paginya, Tarkoni datang menemui Frank dengan membawa sisa plat mobilnya yang sudah hancur berkeping-keping untuk menanyakan tentang mobilnya yang hancur akibat bom. Frank memberitahu bahwa mobilnya dicuri tadi malam, dan Lai memberikan keterangan palsu dengan memperkenalkan dirinya sebagai pacar Frank. Dan akhirnya, Tarkoni pun percaya lalu pergi. Namun, beberapa menit kemudian, anak buah Wall Street tiba dengan menghancurkan villa rumah Frank menggunakan senjata rudal. Mereka menembak-nembaki rumah itu hingga meluluh lantahkan isi di dalam villa rumah tersebut untuk membunuh Frank. Namun, beruntung Frank dan Lai berhasil melarikan diri melalui lorong bawah air laut yang menuju ke rumah persembunyiannya. Kemudian, Lai dan Frank diinterogasi di kantor polisi oleh Tarkoni. Dan pada saat Tarkoni dipanggil oleh atasannya, Lai segera membuka komputernya untuk mengakses dan mencari informasi tentang Wall Street. Dan Lai pun berhasil mendapatkan informasi tentang Wall Street. Setelah keluar dari kantor polisi, lalu Lai memberitahu Frank bahwa Wall Street adalah seorang pedagang manusia yang akan membawa 400 orang imigran dari China di dalam bak kontainer. Awalnya, Frank menolak untuk membantu membongkar kasus penyelundupan manusia tersebut. Namun, setelah Lai memberitahu Frank bahwa di dalam kontainer itu terdapat keluarga serta adik-adiknya yang akan mereka jual untuk dijadikan budak, dan setelah mengetahui itu, Frank pun setuju untuk membantu Lai. Kemudian, Frank dan Lai segera pergi ke kantor Wall Street. Dan saat di dalam kantor Street, Frank langsung menodongkan senjatanya ke arah Street lalu Frank bertanya mengapa dia ingin mencoba membunuhnya. Dan Street pun menjawab bahwa dia tidak punya pilihan karena Frank telah membuka paketnya yang telah melanggar peraturan. Dan Street pun memberitahu Frank bahwa ayah Lai bernama Tuan Kuai. Ia juga seorang pedagang manusia dan merupakan mitra bisnis dirinya. Lalu, beberapa saat kemudian, Tuan Kuai tiba beserta anak buahnya, menodongkan senjatanya ke arah Frank dan memukul kepalanya hingga tak sadarkan diri. Beruntung, Tarkoni tiba tepat pada waktunya lalu Tuan Kuai menuduh Frank sebagai penjahat yang telah menculik putrinya, Lai. Setelah itu, Tarkoni membawa Frank ke kantor polisi. Saat di dalam penjara, Frank memberitahu Tarkoni tentang kejahatan mereka yang sedang membawa tawanan di dalam kontainer. Kemudian, mereka membuat skenario dengan berpura-pura Frank menjadikan Tarkoni sebagai tawanan agar ia bisa keluar dari kantor polisi itu dan Tarkoni pun setuju. Demagog membawanya ke dermaga. Sesampainya di dermaga, kemudian Frank melacak para penjahat itu di tempat mereka memuat kontainer. Dan Frank pun berhadapan langsung dengan para penjaga yang ada di tempat tersebut. Begitu banyaknya penjaga yang ada di tempat itu sehingga Frank gagal menghentikan truk kontainer tersebut. Hingga ia berhadapan dengan anak buah Wall Street yang masih tersisa, Frank, yang mulai terpojok, kemudian ia menumpahkan oli yang ada di dalam drum lalu ia melumuri seluruh badannya dengan oli sehingga Frank dengan mudah mengalahkan anak buah Street. Namun, tiba-tiba 3 orang penjahat yang membawa senapan otomatis langsung menembakinya dan Frank pun berhasil meloloskan diri setelah ia melompat ke dasar laut. Kemudian, Frank kembali mengejar truk kontainer itu dengan mobil tua milik Tarkoni. Dan pada saat di tengah perjalanan, mobil tersebut mogok dan terpaksa Frank menggunakan pesawat terbang yang ada di tempat itu untuk mengejar Wall Street beserta penjahat lainnya yang sedang membawa tawanan. Setelah mendekati truk itu, Frank segera turun dengan menggunakan terjun payung dan mendarat di atas bak truk kontainer. Frank langsung menghajar pengemudi truk tersebut hingga terjatuh kemudian ia segera mengambil alih kemudi truk tersebut. Beberapa saat kemudian, Wall Street yang mengetahui Frank sedang mengemudikan mobil kontainer itu. Ia pun segera naik ke atas mobil truk itu dan mereka pun bertarung di dalam kabin mobil truk tersebut. Frank berusaha keras untuk mempertahankan kontrol atas kemudi setirnya yang berputar tak tentu arah. Dan Wall Street terus menghajar Frank dengan brutal dengan pukulannya yang mendarat tepat di wajahnya. Frank melihat ke depan jalan yang dipenuhi dengan tikungan tajam dan jika ia tak bisa mengendalikan mobilnya, mereka berdua akan berakhir di bawah jurang. Setelah pertarungan yang sangat panjang, akhirnya Frank pun berhasil membunuh Wall Street dengan mencekik lehernya lalu melemparkannya ke bawah mobil hingga tewas. Setelah sampai di tujuan, tiba-tiba Tuan Kuai langsung menodongkan senjatanya ke arah kepala Frank. Dan pada saat Kuai akan menembak Frank, Lai terlebih dahulu menembak ayahnya hingga mati. Kemudian, Tarkoni bersama anggota polisi lainnya tiba di tempat itu lalu mereka segera mengeluarkan para tawanan dari dalam truk kontainer tersebut. Dan film pun selesai.